Necromancers. Bab 15. Tim profesional. Mendengar bahwa dia akan meninggalkan kota besok, ekspresi Wu Heng langsung berubah. Bukankah Anda mengatakan bahwa asosiasi profesi hanyalah pekerjaan untuk seorang gangster? Mengapa Anda harus keluar kota untuk mengerjakan tugas di hari pertama? Kapten. Apakah Anda punya misi secepat ini? Wu Heng bertanya. Dia 100 tidak mau keluar. Anda dapat naik level dengan melawan zombie. Tetapi Anda akan menghadapi banyak bahaya saat meninggalkan kota. Melihat kemunculan Wu Heng, sang kapten pun tersenyum dan berkata, tim kami baru saja dibentuk. Jadi tentu saja ini bukanlah tugas yang sulit. Kali ini kami keluar hanya untuk membantu kota Blackstone dalam menyelidiki beberapa hal. Jadi jangan khawatir. Petik 2. Karena itu, dia merasa sedikit lega. Lagi pula, saya sudah bergabung dengan asosiasi. Jadi sulit untuk mengatakan saya tidak akan ikut. Baik Kapten, saya mengerti. Kapten mengangguk. Yah, ini aktivitas pertama tim kita. Jadi jangan terlambat. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi bersama anggota tim kecantikan berkaki panjang. Wu Heng berdiri di depan pintu dan memperhatikan mereka berdua meninggalkan gang sebelum menutup pintu lagi. Di luar gang, Kapten Shining Armor pergi dan bertanya dengan lembut. Bagaimana perasaan Anda tentang anggota tim baru? Ini kontak pertamaku. Aku merasa tidak apa-apa, tidak mengganggu. Setelah menjawab, si cantik pirang bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia benar-benar ahli nujung. Anda juga melihat bahwa kerangka itu miliknya. Ruangannya kosong, dan ada target kayu latihan di sudut. Itu tidak terlihat seperti penyihir, juga tidak terlihat seperti ahli nujung. Setiap penyihir adalah seorang sarjana. Terlepas dari prestasi akademisnya, dia setidaknya harus memiliki beberapa buku atau peralatan eksperimen. Ruangan tadi tidak memiliki barang-barang ini, dan bahkan agak kasar. Tinggal di daerah ramai tidak sama dengan penyihir yang memiliki warisan. Ya, itu benar. Saat keduanya keluar dari perempatan, mereka harus keluar secara terpisah. Sang kapten tidak lupa mengatakan, jangan terlambat besok pagi. Baik, Kapten. Setelah mengantar kedua orang itu pergi, Wu Heng menutup pintu dengan rapat. Ambil beberapa barang yang baru saja dikirim dan periksa. Yang pertama adalah surat penunjukan, yang bertuliskan, utusan lapangan khusus asosiasi profesi. Kata-kata kecil yang tersisa adalah pengakuan atas statusnya sebagai seorang profesional dan fakta bahwa dia ditempatkan di kota Blackstone, Kerajaan Yeko. Selain surat penunjukan, ada juga armor kulit berwarna coklat tua dan lambang yang diapit di antara itu. Kapten tim keempat dan wanita cantik tadi memakai lambang semacam ini, yang juga digunakan untuk mewakili status mereka. Singkirkan surat pengangkatan dan lambang. Ambil baju besi baru dan periksa. Armor kulit berwarna coklat tua memiliki pola kecil dan klip logam di bagian dada dan bahu, yang berfungsi sebagai pelindung utama. Memiliki bobot tertentu di tangan. Sedikit lebih berat dari pelindung kulit biasa, tapi masih dalam kisaran toleransi. Di dunia ini, senjata itu penting, tapi baju besi dengan pertahanan yang baik juga sama pentingnya. Armor yang disediakan oleh asosiasi profesional lebih baik dalam hal pengerjaan dan pertahanan dibandingkan dua buah baju besi buatan tanganku sendiri. Sekarang, saya memiliki 3 potong pelindung kulit. Setelah memeriksa apa yang dikirimkan, matanya tertuju pada kerangka di sebelahnya lagi. Pencuri kerangka. Tingkat 70/14.000. Atribut Konstitusi 12. Kekuatan 14. Ketangkasan 20. Kecerdasan 10. Persepsi 10. Karisma 5. Karakteristik. Kerangka kosong. Jiwa dasar. Keunggulan. Ketangkasan praktis. Penginderaan jebakan. Penghindaran intuitif. Kemampuan. Serangan diam-diam. Pengambilan kunci tingkat menengah, pelucutan senjata perangkap tingkat menengah, kemahiran dan spesialisasi penggunaan ganda tingkat menengah, kemahiran dan spesialisasi pedang pendek tingkat menengah, kemahiran dan spesialisasi baju besi ringan tingkat menengah. Ketangkasan tangan. Dapat menggunakan senjata offhand secara fleksibel dan menggunakan granat, gulungan, dan alat peraga dengan lebih cekatan dan cepat. Trap sense. Pandai mendeteksi dan menemukan jebakan yang dipasang sebelumnya.
Penghindaran intuitif. Gunakan intuisi untuk mendeteksi dan menghindari bahaya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang masuk dalam daftar orang yang dicari. Atribut ini adalah yang paling sering dia lihat sejauh ini. Ia jauh lebih kuat dari saya dan anjing kerangka. Melihatnya secara kasar, dari segi atribut, kelincahan dan kekuatan relatif tinggi sejalan dengan profesi pencuri. Kemampuan berikut mencakup serangan diam-diam dan membuka kunci, yang juga membuktikan hal ini. Mereka yang melakukan ini masih berspesialisasi dalam spesialisasi. Tetapi kemampuan untuk membuka kunci tidak ada gunanya di tangan saya sendiri. Saya belum pernah melihat kunci yang tidak dapat dibuka oleh kunci perunggu saya. Saya belum melihat apapun tentang keterampilan yang kuat. Yang menurut saya berguna adalah trap sense, yang dapat mendeteksi jebakan yang telah dipasang sebelumnya. Ada poin lain yaitu kecerdasan kerangka ini sudah mencapai 10 poin. Tidak ada perbedaan dari orang normal. Dia mengeluarkan pelindung kulit aslinya dan 2 bilah pendek dan berkata, "Kenakan pelindung kulit dan ambil senjatanya." Setelah mendengar perintah tersebut, pencuri kerangka itu melepas jubah hitamnya, mengenakan pelindung kulitnya, dan menggantungkan kembali 2 bilah pendek di pinggangnya. Ini tidak akan berhasil, meski dia memakai pelindung kulit. Masih banyak tempat di mana tulangnya terlihat. Ketika saya pergi untuk berpartisipasi dalam misi besok, saya harus membawa kerangka. Tulang-tulangnya terlihat. Di kota manusia seperti kota Blackstone, mudah menimbulkan kepanikan dan menimbulkan masalah. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengambil pakaian, celana, sepatu bot kulit, dan helm sepeda motor full duplex yang diambil dari dunia zombie. Pakai semuanya. Pencuri kerangka itu mengenakan semua pakaiannya dan memakai helmnya, dan seluruh tubuhnya terbungkus kedap udara. Tidak buruk, Wu Heng masih sangat puas. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, "Kamu masih memanggilku dengan nama aslimu. Basen, mengerti?" Pencuri kerangka itu mengangguk. "Apakah ini benar-benar berhasil, Basen? Pergi ke sudut dan tunggu." Pencuri tengkorak berjalan ke samping dengan sopan, berdiri tegak seperti patung, dan memasuki keadaan siaga. Setelah semua masalah diselesaikan, Wu Heng berjalan ke samping sasaran kayu dan memulai pelatihan tombak pendek hari ini. Istirahat setelah set pertama, matanya tertuju pada pencuri kerangka itu lagi, menatapnya dengan mata kosong. "Ayo, berlatihlah bersamaku." Pencuri kerangka itu berjalan ke bawah dan mengeluarkan 2 bilah ganda yang bersinar dari pinggangnya. Kamu menggunakan tongkat kayu." Wu Heng menemukan 2 tongkat pendek dan menyerahkannya padanya. "Jika Anda menikam diri sendiri saat latihan, itu akan menjadi lelucon." 1 orang dan 1 tulang mulai berlatih. Hingga larut malam, Wu Heng meminta pencuri kerangka itu untuk menjaga pintu saat dia pergi tidur untuk beristirahat. Bum gelombang. Wu Heng tidak pernah menyangka bahwa alat transportasi untuk misi tersebut adalah kereta api. Tampaknya kurang tepat jika disebut kereta api. Cara menghasilkan tenaganya tidak boleh dengan pembakaran, karena saya tidak melihat cerobong asap kereta api tua. Namun tampilan dan relnya tidak jauh berbeda dengan kereta api. Apa yang dikenakannya? Rekan setim wanita berkaki panjang, Kawina, menunjuk ke arah pencuri kerangka di sampingnya. Helm hitam matte di kepalanya masih menarik perhatiannya. "Helm," Wu Heng menjelaskan. "Aku tahu itu helm. Tapi kenapa bentuknya seperti ini dan siapa yang mendesainnya?" Kalena terus bertanya. Saya tidak tahu. Apa masalahnya?" Bab 16. Milikku. Di dunia yang dipenuhi tenaga profesional, helm aneh bukanlah hal yang aneh. Ada helm dengan tanduk di bagian atas kepala, bulu burung yang panjang dan tipis, bahkan helm yang terbuat dari tengkorak binatang. Tapi sepertinya ini pertama kalinya helm itu dibuat seluruhnya menjadi bola. "Tunjukkan padaku," kata Kavina. "Lepaskan helmnya." Pencuri kerangka, Basen, melepas helmnya dan menyerahkannya. Dan Wu Heng menyerahkannya kepada Kavina. Melepas helmnya, yang terlihat bukan tengkoraknya, melainkan tudung bandit. Hanya rongga mata yang kosong yang dapat mengungkap identitas kerangka tersebut. Kavina mulai memeriksa helmnya. Sementara Wu Heng melihat ke samping, Al-Teluk, dan bertanya dengan lembut, "Kapten, kita akan pergi kemana?" Kapten Outlook, bertubuh tinggi dan tinggi, mengenakan baju besi logam.
Dia duduk dalam posisi yang menempati ruang dua orang. Dia melirik penjaga kota Blackstone di seberangnya dan melanjutkan. Kota Blackstone menerima informasi bahwa seluruh desa di desa pertambangan menghilang. Para penyelidik yang dikirim juga tidak mendapat kabar. Baik orang maupun intelijen tidak kembali. Sial, kedengarannya tidak aman. Kalau begitu, tugas kita adalah menyelidiki desa ini. Tugas para penjaga ini adalah menyelidiki desa tersebut. Tugas kami adalah memastikan apakah pemilik tambang berada dalam bahaya. Dia adalah anggota penting dari asosiasi tersebut. Dan kemudian bekerja sama dengan penjaga untuk menyelidiki desa pertambangan tersebut. Dua tugas sebenarnya adalah satu tugas. Pastikan apakah pemilik tambang masih hidup. Jika sudah meninggal, kumpulkan jenazahnya. Jika masih hidup, tanyakan apakah dia terkena dampaknya. Yang kedua adalah membantu penjaga kota Blackrock dalam menyelidiki desa pertambangan. Meskipun bantuan bukanlah tugas utama, namun ketika terjadi bahaya, pertempuran pasti akan terjadi. Wu Heng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Kavina mencondongkan tubuh lebih dekat padanya dan berkata dengan lembut, prajurit tingkat 11 dari Komandan Kota Blackrock, Plamon, yang mereka pimpin. Rambut keriting yang duduk di posisi ketiga adalah penyelidik. Matanya menatap kursi di depannya saat dia bercerita. Komandan bernama Plamon adalah seorang pria dengan wajah serius dan tubuh yang sangat kuat. Lengannya yang terbuka mungkin setebal paha manusia, dan ada pedang panjang di sampingnya. Sedangkan untuk penyelidik berambut keriting, kulitnya sedikit lebih gelap dan dia memiliki rambut coklat keriting pendek. Ini seperti sepotong mie instan. Orang-orang yang tersisa semuanya berpakaian seperti penjaga kota. Dua orang dilengkapi dengan perisai dan pedang. Dan dua lainnya memiliki pedang satu tangan tetapi membawa busur silang. Kapten berkata dari samping, tugasnya tidak sulit. Ikuti saja prosesnya dan kembali dengan selamat. Bagus. Kavina bersandar malas, menyilangkan kaki rampingnya, dan menyentuhnya dengan lengannya lagi. Katakan padaku, bagaimana kamu memilih Necromancer? Secara kebetulan, aku merasa bahwa Necromancer juga seorang penyihir. Sore, tim investigasi datang ke sebuah rumah bangsawan. Pemilik tambang, Achido, menerima kedatangan tim secara tiba-tiba di aula samping. Achido adalah pria paruh, baya bertubuh sedang dan berpakaian sangat bagus. Setelah bertukar salam singkat, Komandan Plamon langsung ke intinya. Kami telah menerima kabar bahwa ada orang yang hilang secara besar-besaran di desa pertambangan. Apakah Anda memiliki petunjuk tentang masalah ini? Achido mengusap alisnya dan berkata dengan lembut, saya juga mengkhawatirkan masalah ini. Dulu ada lebih dari 200 penambang di desa, tapi tiba-tiba mereka menghilang. Dan tidak ada yang tersisa. Kapan kamu mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang hilang di desa? Plamon terus bertanya. Awal bulan. Saya ingat dengan jelas bahwa itu adalah waktu pengiriman saya. Ketika konvoi tiba, saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di desa. Saya juga harus membayar sejumlah besar uang, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Apakah ada tim investigasi lain yang datang sebelum kita? Plamon sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke arah pihak lain dan bertanya. Achido menundukkan kepalanya dan berkata, sebuah tim yang terdiri dari 3 orang datang ke sini. Mereka menanyakan hal yang sama lalu pergi. Apakah terjadi sesuatu? Apakah ada informasi lain? Ceritakan semua yang Anda ketahui. Achido menyilangkan tangannya dan meletakkannya di atas meja panjang di depannya. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lalu berkata, saya meminta penjaga untuk memeriksa desa. Perbekalan dan bahkan harta benda masih ada. Saya bisa pastikan bahwa mereka tidak pergi. Dan tidak ada tanda-tanda pertempuran. Desa penambangan. Seberapa jauh jaraknya dari sini? Tidak jauh. Waktu berkendara setengah hari. Keduanya bertanya dan menjawab pertanyaan untuk memeriksa situasi. Penyelidik keriting berdiri di samping dan merekam percakapan dengan pena dan kertas. Namun terlihat jelas bahwa pemilik tambang tidak mengetahui banyak tentang situasi tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa semua penambang di desa tersebut hilang. Dan dia berencana untuk mendapatkan hasil secepatnya tanpa menunda penghasilannya. Untuk kelompok terakhir tim investigasi yang hilang, tidak ada informasi efektif yang diberikan. Baiklah, aku mengerti.
Siapkan kuda dan kereta untuk kita. Plamon berdiri dan berkata di saat yang bersamaan. Pemilik tambang segera berkata, saya akan meminta seseorang menyiapkan makan malam. Mari kita istirahat malam. Saya akan meminta seseorang mengirim beberapa dari mereka ke sana besok pagi. Tidak, siapkan keretanya. Achido tidak memaksa lagi dan memerintahkan anak buahnya menyiapkan kuda dan kereta. Tim investigasi menaiki kereta dan menuju desa pertambangan. Setelah meninggalkan istana, 4 ekor kuda mengawal kereta dan menuju ke desa pertambangan sesuai peta. Bahkan makan dan minum pun dilakukan di dalam gerbong. Tampaknya Plamon berencana mendapatkan hasil hari ini. Perjalanannya bergelombang, dan langit sudah memasuki senja. Komandan, Anda dapat melihat sebuah desa di depan. Suara penjaga datang dari luar gerbong. Yah, itu dekat dengan desa. Kereta terus bergerak maju. Dan ketika rasanya hampir mencapai desa, gundukan-gundukan parah mulai muncul. Di luar, para penjaga berseru. Kuda-kudanya lepas kendali. Sial. Apa yang terjadi? Kudanya gila. Cepat lompat. Membuka tirai gerbong. Ia melihat para penjaga yang menunggang kuda langsung menabrak pepohonan di pinggir jalan. Bang-bang gelombang. Suara benturan yang tumpul. Seperti pukulan karung pasir. Para penjaga yang mengemudikan kereta juga berusaha semaksimal mungkin mengendalikan kuda-kuda yang menarik kereta. Tapi jelas itu tidak banyak berpengaruh. Kereta itu semakin cepat dan berubah dari terbentur menjadi berguncang dari sisi ke sisi. Lompat, kata Al Teluk. Namun, tidak perlu menunggu semua orang mengambil langkah selanjutnya. Kereta itu melaju langsung ke desa, menabrak rintangan di jalan, dan menabrak tembok sebuah rumah di desa. Kereta terguling miring di ruang terbuka. Booming, Kapten Outlook mendobrak pintu di bagian atas, dan beberapa orang serta kerangka turun dari mobil. Menggelengkan kepalanya untuk membuat dirinya lebih terjaga. Kuda yang menarik kereta telah terbunuh. Otak dan darahnya berdarah di seluruh lantai. Dan lehernya terpelintir menjadi bentuk yang aneh akibat benturan yang sangat besar. Komandan, di luar desa, para penjaga yang jatuh dari kudanya masuk dengan senjata di tangan. Jumlah orangnya pun tidak sedikit. Namun ada 2 orang yang berjalan pincang dan jelas terluka. Setelah kembali bersama, mulailah meminum ramuan. Gerbang desa itu sendiri terbuka, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Seluruh desa kosong dan sunyi. Ini seperti desa yang sudah lama ditinggalkan. Ada seseorang, kata Kavina. Semua orang mengikuti pandangan mereka dan melihat sejumlah besar sosok berdiri di sudut gelap. Semua orang tercengang. Dalam intelijen dan informasi dari pemilik tambang, ada orang yang hilang. Kok bisa muncul orang? Tertarik ke sini karena suara benturan. Siapa itu? Keluarlah, teriak penjaga itu. Ketuk-ketuk-ketuk. Ketika kata-kata itu keluar, sosok-sosok dalam kegelapan mulai mendekat. Melangkah keluar dari bayang-bayang. Ada wajah-wajah yang terdistorsi, seperti pasien gila. Segera setelah itu, dia bergegas menuju semua orang dengan gigi dan cakarnya. Yang mulia, intelijennya salah. Saya khawatir mereka sudah gila. Komandan itu tenang dan acuh tak acuh. Wajahnya tidak berubah, mencegah mereka mendekat. Ya, desir, desir, desir. Aliran panah-panah ditembakkan, menusuk kaki musuh yang menyerang. Banyak sosok jatuh ke tanah. Dia adalah penduduk desa di sini, tapi dia berperilaku seperti spesies undead. Spesies nekrotik. Pandangan komandan melirik Wu Heng yang berdiri di samping. Masukkan 1. Perintah komandan. Para penjaga membuka jalan, dan seorang penambang gila menerobos garis pertahanan dalam sekejap dan bergegas ke belakang. Dia bergegas maju dan meraih leher penambang itu dengan satu tangan. Bawakan secara tiba-tiba. Betapapun gilanya Anda berjuang, Anda tidak bisa lepas dari kendali pihak lain. Ahli Nujum, kemarilah dan lihatlah, berkata pada Wu Heng di belakang.